Bukan hanya persaingan IEM yang semakin lama semakin kompetitif, tapi persaingan DAP juga semakin lama semakin kompetitif. Karena sekarang di bawah 10 juta lu bisa dapetin DAP yang sudah lengkap secara fungsi semuanya. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan kali ini gue bakal review iBasso DX180 DAP dari iBasso, keluaran terbaru yang harganya sekitar 9 jutaan. Dan buat gue, gila ini lengkap banget secara baterai, UI, fluidity, suara, power. Thank you dulu untuk Indonesia yang udah kirimin sampel ini ke gue untuk di-review. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, kemudian juga fitur, user experience, suara, dan juga perbandingannya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu mengenai Intium Indonesia, inilah toko offline dan juga online serta distributor resmi untuk berbagai brand yang masuk ke Indonesia seperti iBasso ini, juga Hi-Fi Man, Moondrop, dan berbagai brand lainnya. Jadi kalau kalian mau cek apa aja brand yang dibawa secara resmi masuk ke Indonesia dengan tentunya garansi resmi, bisa langsung cek aja katalognya di link Tokopedia yang gue kasih di bawah. Dan juga kalau kalian mau datengin sendiri showroomnya, gue juga kasih Google Map link di description di bawah. Seperti DAP pada umumnya, dia menggunakan overall body yang terbuat dari aluminium, dan yes, ini juga berasa cukup bagus. Cuman seperti SLN Kern dan juga di X260 ya, dia tuh ujung-ujungnya lumayan tajam, bisa lihat di sini. Tapi kita akan bahas dulu yuk. Dari depannya tentunya layar, dan ini full screen. Jadi bezelnya cukup kecil ya untuk DAP. Lalu di bagian atasnya ini ada USB-C dan juga tempat micro SD card. Di bagian kirinya polos, nggak ada apa-apa. Di bagian bawahnya ada colokan 3,5 dan juga 4,4. Di bagian kanannya ini banyak kontrolnya. Tentunya ini ada volume knob sekaligus on off button. Jadi ini bisa dipencet. Tuh, bisa dipencet ya untuk mati nyalainnya. Dan yes, untuk volumenya tinggal diputer-puter dan ada sedikit clicky suara. Jadi kalian berasa ketika ada perubahan level suara itu kliknya ini berasa. Lalu previous button, pause play, dan next button di bagian belakangnya juga simple, mulus seperti ini. Tapi mungkin ada yang tanya kan, apa ini ada skrup di sini? Sebenarnya skrup ini untuk penggantian baterai, misalnya baterainya udah ngedrop. Ini fitur ini sebenarnya build-nya seperti di X260 juga ada. Untuk mengganti, apa sih namanya? Backdoor ya, gue lupa namanya. Intinya untuk gampang ngelepasin ini, untuk misalnya nanti ganti di tukang servis atau di officialnya gitu ya, misalnya bisa tinggal lepasin ini lebih gampang. Jadi kalian juga dapetin silicone case seperti ini. Jadi kalau gue pribadi sih, gue mendingan selalu menyarankan kalian selalu pakai silicone case ini, karena dia ujung-ujungnya tajam dan bagian ujung-ujungnya ini ya kalau kepentok gampang dent. Jadi ya walaupun mungkin menyembunyikan sedikit kegantengan dari DX180 ini, tapi better pakai case lah ya. Sebelum bahas UI-nya, gue juga mau bahas mengenai speknya. Mulai dari DAC chipnya menggunakan Quad CS43131 dan OS-nya Android 13 dengan chipset Snapdragon 665. Sudah support quick charge dan maximum battery life 15,5 jam. Dan untuk powernya di 3,5 single ended, maximum power 3 VRMS 525 mW at 32 ohms, dan untuk balance 4,4 nya maximum power 6 VRMS dengan 690 mW at 32 ohms. Untuk UI-nya bisa dilihat seperti ini. Kalian nyalainnya pakai tombolnya ini. Sama gue belum nemu tombol apa double tap to wake ya. Dan dalamnya yes, ini fluid Android dengan Play Store. Jadi kalian basically bisa install berbagai macam application dari Google Play. Lalu juga bisa dilihat ini ada langsung semacam widget ya, langsung ke ininya, langsung ke player iBasso playernya ini. Dan ya, gue mau nunjukin dulu sedikit tentang iBasso player ini. Mungkin sedikit membingungkan di awal karena pencet yang ini langsung ke all music, cuman nggak bisa buka folder gimana. Sebenarnya di swipe kiri ya. Jadi lihat nih, swipe kiri, swipe lagi. Nah, baru bisa kalian browse. Ini pertama kali gue ngeliat soalnya agak bingung loh di mana buka foldernya. Jadi ya nunjukin aja di sini. Lalu kemudian gue nggak terlalu mau bahas gimana-gimana ya soal yang lain, karena ya basically ini Android, jadi kalian bisa explore sendiri, bisa download Google, bisa download Apple Music, lalu Spotify, YouTube, segala macam itu udah bisa, tinggal Play Store, masukin akun kalian, bla bla bla. Gue mau tunjukin lebih ke fungsi audio, tentunya yang tadi gue udah tunjukin untuk yang playernya, dan ada fungsi audio di atas seperti digital filter, NS, fast roll off, segala macam. Tapi jujur aja, digital filternya ini nggak terlalu berasa bedanya satu sama lain sama gue. Lalu bisa ini pilih output POLO di sini, gainnya, lalu VIR, segala macam, SPDF di bagian sini sih nggak terlalu ada apa-apa.
Cuman yang lucu aja, mungkin ketika gue menggunakan ini kadang kepencet begini, ini kan volume, dan ini juga on off button. Apa yang terjadi ketika kalian pegang on off button dan juga volume down? Ya, screenshot terjadi. Ini lucu juga kalau kalian lihat review gue soal di X260, ini juga hal yang sama ya. Itu kadang-kadang terjadi di gue aja, tapi ya selain itu buat gue ini sudah cukup smooth. Cuman jangan berharap sangat-sangat cepat ya, karena emang tujuannya lebih ke DAP, bukan HP ataupun main game. Secara user experience, gue nyaris nggak ada yang mau gue kritik di sini, karena semuanya dia udah cover. Secara battery life lama, gue bisa ngecas mungkin 2 hari sekali, dengan lalu Androidnya juga smooth banget, dan gue bisa pakai Spotify, lalu gue bisa pakai YouTube segala macam. Itu tanpa nge-lag yang parah amat. Yes, kalau kalian multitasking banyak masih berasa di sini. Gue nggak tahu RAM-nya berapa ya di sini. Jadi jangan multitasking terlalu banyak lah di sini. Lalu kemudian mungkin sedikit yang gue kurang suka lebih ke ini ya. Tombolnya ini subjektif ya, karena gue penggunanya sering gue pakai jalan, sering gue masukin kantong gitu loh. Jadi gampang mencetnya, gampang gunainnya, itu termasuk pengalaman gue. Untuk ininya gampang kepencet. Untuk tombol-tombolnya gampang kepencet. Dia tidak sekeras di kayak Vio M23 ataupun kayak si ini ya, kayak AKSR35 gue yang pencetannya tuh flat pakai case-nya. Nah, ini pencetannya gampang banget dipencet. Dan juga ini apa namanya nonjol gitu. Jadi kadang gue masukin ke kantong suka kepencet. Sama kayak tadi juga, makanya gue suka kadang-kadang kepencet screenshot karena gue mau turunin volume tapi kepencet on off-nya juga. Makanya ini rada gampang kepencetnya, itu bisa plus bisa minus, dia gampang dipencet tapi di saat yang bersamaan kadang kepencet untuk dimana kita lagi nggak mau pencet gitu loh. Itu doang sih secara sedikit kritik dari gue. Selain itu soalnya dia udah pas, lihat nih, digenggam tangan enak, lalu kemudian pencetannya juga sesuai jari jempol begini loh, volume button segala macam, dan volumenya kliknya juga berasa ketika lo naikin atau turunin satu volume. Play pause buttonnya juga kalian bisa berasa ini lagi di mana. Cuman ya itu doang, bener-bener ketika gue masukin kantong kepencet gitu aja sih. Itu doang buat gue. Selain itu battery life, fluidity, lalu kemudian ya segala macamnya, volume control, presisinya itu udah enak semua. Jadi nih, kalau secara penggunaan udah enak semua, tinggal kita bahas suaranya. Suaranya ini gue bisa kategorikan sebagai maybe neutral, just a little bit warm. Karena gimana pun, gue bandingin kemarin kan gue lagi ada Vio M23, lalu ada AKSR35, juga ada Cayenne N3 Ultra. Ini kedua tersmooth suaranya. Dalam hal edge of vocal ataupun instruments itu lebih sedikit kasar, tapi sedikit lebih well defined di AKSR 35 ataupun Vio M23. Jadi ini masih ada sedikit smoothness around the edges of notes yang gue rasakan di vokal ataupun dari instrumen. Nah, itu bisa dua arti ini. Satu, di saat yang bersamaan itu berarti memang dia smooth. Jadi kalau lu yang suka smooth, ini ada tekstur smoothingnya sedikit, yang sedikit memberikan warna kepada keseluruhannya. Tapi di saat yang bersamaan, kalau lu suka yang benar-benar ngehentak, yang ngegigit, di sini agak di smoothing. Apapun filternya, tetap gue ngerasa ada sensasi smoothingnya itu. Nah, jadi itu mungkin sedikit deal maker or deal breaker for you. Tapi selain itu, sebenarnya secara suara tonal balancing, gue nggak ngerasa ini terlalu warm atau terlalu bright. Ya, cukup netral aja. Cuman itu agak terlalu smooth aja yang gue rasain di beberapa lagu atau beberapa tipe genre. Mau apapun IEM-nya, gue ngerasa nggak segigit kayak di AKSR 35 ataupun Vio M23 yang kemarin gue cobain. Itu aja sensasinya. Selain itu, buat gue ini powernya udah cukup mumpuni. Dia vokalnya clear, clean, dan juga background bersih. Treble-nya, extension-nya juga bagus, bass extension-nya juga bagus. Ya, basically ini udah bagus semua. Jadi kayak lebih ke smoothness-nya itu aja yang bisa menjadi deal maker or deal breaker for some. Tapi gue ngomong kayak gini, smooth-nya juga nggak sampai gimana-gimana banget, nggak sampai jadi tumpul banget, nggak. Ini cuma sedikit berasa ketika dibandingkan saja. Oke, kalau misal dibandingkan sama Cayenne N3 Ultra yang kemarin gue review juga. Cayenne N3 Ultra di harga sekitar 9 jutaan. Persis mirip sama ini harganya. Cayenne N3 Ultra memberikan sensasi yang lebih spesial di bagian tube amp-nya yang bikin suara lebih euphonic, lebih lembut lagi, lebih bersih lagi. Nggak lebih detail sebenarnya, cuman kayak ada sensasi spesial, bumbu spesial yang di N3 Ultra yang nggak bisa direplikasi yang lain.
Tapi secara overall technical, ini jelas lebih luas dengan detail dan juga imaging lebih presisi dibandingkan Canon N3 Ultra. Jadi Canon N3 Ultra memang niche ya, dia buat orang yang pengen sensasi tiup. Nah ini kalau untuk suara pada umumnya, buat gue ini lebih bisa direkomendasikan, apalagi dia udah lebih lengkap dengan Open Android-nya. Kalau misalnya kita bandingkan sama yang harganya naik sedikit, sebutlah masih DAP yang paling gue sering pakai sampai sekarang, yaitu AKSR35. Nah ini yang gue suka nih dari si DX180. Jujur aja, ini kan bedanya sekitar 3 jutaan ya, berarti dia 8-9 jutaan. Dan sementara si AKSR35 di 12 juta. Secara overall quality sound quality, gue ngerasa dua-duanya on the same level. Tinggal selera lu mau yang kemana. Karena detail yang gue dapetin di AKSR35, lalu juga secara overall imaging dan overall technicalnya, gue ngerasa they are on the same level. Bedanya tinggal, malah ini sedikit lebih luas secara presentasi suara, kanan kiri lebih luas, tapi AKSR35 lebih sedikit depth-nya lebih ada. Nah, tinggal lebih ke mau yang agak smooth atau yang lebih energik. AKSR35 lebih energik, lebih menghentak, lebih ngegigit juga, tapi di saat yang bersamaan mungkin kalau lu punya IM yang udah sensitif, mungkin berasa lebih kasar dan di sini lebih smooth. Kebetulan sekali lagi karena gue lebih suka penggunaan outdoor, AKSR35 masih lebih cocok untuk gue pribadi, tapi ya ini balik lagi ke masing-masing pribadi pakainya di mana dan di mana. Lalu juga untuk AKSR35 buat penggunaan outdoor itu juga masih lebih relevan buat gue karena tombolnya, walaupun gue bisa tahu nih gue mau pencet yang mana, tapi nggak gampang kepencet ketika masukin kantong dan nggak secara clicky volumenya itu lebih berasa. Jadi gue masih lebih suka AKSR35 dalam hal itu. Tapi AKSR35 jelas lebih lemot kalau misalnya kita buka YouTube lalu sambil play video 720p atau 1080 gitu. Di sini enggak, di sini lebih smooth karena ya dia udah pakai Snapdragon 665 juga. Dan lebih bisa install macam-macam yang mungkin kalau lu mau coba-coba. Sedangkan AKSR35 itu kan terbatas Android-nya. Nah, kalau misal dibandingkan sama iBasso DX260 nih, bedanya lumayan baru, harga DX260 kan udah nyaris, dia udah 14-15 jutaan lah ya. Ini benar-benar kayak adeknya. Karena sensasi smoothness-nya, sensasi yang tadi gue bilang luasnya dan smooth, netral, itu persis yang gue rasain di DX260. Bedanya DX260 kayak take it up not more gitu, kayak secara energinya lebih berasa, beningnya dan luasnya tuh langsung lebih berasa di DX260. Juga secara overall suara ya simply lebih better aja untuk detailnya. Tapi yang gue suka itu kayak nggak jauh gitu bedanya. Walaupun perbedaan harganya lumayan kerasa, bahkan bisa dibilang secara form factor si DX180 ini kayaknya lebih kecil, lebih gampang digenggam di tangan gue, walaupun dua-duanya tetap oke sih. Tapi ini kayak menjembatani kalau lu mau yang versi lebih small dari DX260 dan juga lebih affordable. Kalau misalnya dibandingkan sama Vio M23, gue masih ngerasa Vio M23 itu yang lebih menghentak lagi suaranya, bassnya lebih ada spesialnya, dan lebih bersih. Tapi sekali lagi, Vio M23 di harga 12 juta, sementara ini di harga 9 juta. Jadi kayak, ya tetap worth it di harganya, nggak ada satu yang mendahului satu sama lain. Tergantung kebutuhan lu apa, tergantung budget lu berapa. So ya, at the end of the day, gue cuma bisa ngomong, good job iBasso, ini lagi-lagi mengeluarkan DAP yang bagus dan jelas bersaing di harganya. Gue ngerasa ini secara fitur tuh lengkap banget. Satu, nggak usah ngomong fitur dulu ya, bahkan form factornya pun genggaman tangan tuh enak banget. Lalu baterai life-nya, buat gue penting banget baterai life buat DAP, dia 15 jam. Lalu powernya gede, open Android, lu bisa install berbagai macam, lu bisa nonton YouTube, tralala segala macam. Ini udah lengkap banget dan suaranya juga bagus, bersih, luas. Saya gampangnya kalau misalnya budget lu 10 juta mentok tok, ini nggak nyampe 10 juta, ini sekitar 9 jutaan, dia lengkap banget. Secara user experience juga lengkap banget, definitely recommended. Thank you for watching, see you next time, bye-bye.